السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian, bil khusus kedua keluarga yang akan menjalin musyawarah, demikian pula bil khusus kedua calon mempelai, para undangan dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyaksikan acara akdun nikah, yang mana akdun nikah ini adalah salah satu di antara sunnah, tuntunan dan ajaran Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula bahwa akdun nikah adalah sesuatu yang dianjurkan oleh agama untuk diumumkan, sehingga dengan demikian maka kaum muslimin mengetahui bahwa dua orang hamba Allah ini, laki-laki dan wanita yang menjadi suami istri, telah sah dalam pandangan, telah sah sebagai suami dan istri, baik dalam pandangan agama maupun pandangan manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para undangan yang berbahagia, alhamdulillah, sebagaimana kita mengetahui bahwa An-Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau mewasiatkan kepada para wali-wali yang mereka memiliki anak-anak perempuan, beliau SAW mengatakan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Apabila datang kepada kalian orang yang kalian ridho agamanya, kalian ridho akhlaknya, meminang anak perempuan kalian, fazawwijuh, maka kawinkanlah dia. Jadi terimalah pinangan itu dan kawinkanlah anak perempuan kalian. Illam taf'alu takun fitnatun wa fasadun arid. Apabila kalian tidak melakukannya, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Wasiat yang mulia ini adalah satu bimbingan dan arahan dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, yang mana beliau sangat mencintai umatnya, beliau sangat menginginkan kebaikan bagi umatnya, maka dalam semua aspek kehidupan telah dibimbing, telah diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi keselamatan umat beliau alaihi salatu wassalam. Dan di dalam hal pernikahan, An-Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan kepada atau memberikan wasiat kepada kita dua hal penting, yaitu dalam hal ketika meminang, ketika anak seorang wali, anak perempuan dipinang oleh seorang, yang dilihat itu adalah dua hal. Yang pertama ya adalah agamanya, akidahnya, ibadahnya, sholatnya, ya. Karena dia adalah sebagai pemimpin dalam rumah tangga, akan menjadi contoh di dalam rumah tangganya.
Maka Rasul alaihi salatu wassalam ya mengingatkan dengan tegas masalah agama seorang yang akan menikahi anak perempuan kita. Agama di sini tentu mencakup yaitu akidahnya, akidah yang benar, ibadahnya, termasuk terutama ibadah yang wajib bagi seorang muslim, muslimah, dan juga berkaitan dengan akhlak. Nah, ada satu hal yang penting untuk digarisbawahi dalam hadis tersebut, bahwa akhlak itu bagian dari agama. Tidak ada yang memungkiri tentang akhlak bagian dari agama. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi SAW adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Sebagaimana beliau bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Nah, di dalam masalah wasiat tentang orang yang meminang seorang anak perempuan, An-Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan pertama, "Man tardona dinahu wa khuluquhu." Agamanya dan akhlaknya. Padahal akhlak bagian dari agama, tetapi Nabi SAW menyebutkan akhlak. Ini kalau dalam ilmu balaghah bahasa Arab, itu namanya menyebutkan yang khusus setelah yang umum. Ya. Padahal akhlak bagian dari agama, agama sudah mencakup akhlak, tapi beliau mengulangi kata akhlak itu. Seandainya Nabi SAW mengatakan man tardawna dinahu, itu sudah cukup sebetulnya. Orang yang datang meminang anak kalian, kalian ridho agamanya, itu sudah cukup. Namun beliau ingin tekankan masalah akhlak. Maka beliau menambahkan, kalian ridho akhlak, agamanya dan akhlaknya. Nah, ini adalah menunjukkan bahwa seorang suami yang baik adalah seorang yang berakhlak mulia terhadap istrinya, yang memperlakukan istrinya bahwa dia betul-betul sebagai istrinya, dihormati dan dimuliakan oleh orang ya, oleh suaminya. Di penekanan dalam masalah akhlak, karena akhlak adalah bagian dari agama dan Nabi SAW menekankannya. Dan ini yang telah ditegaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quranul Karim, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan gaulilah mereka dengan cara yang baik. Gaulilah yang istri-istri kalian dengan cara yang baik. Nah, oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini, ya, kami hadir di pernikahan insyaallah antara saudara Ibrahim Farid Bahalwan dengan Ananda Salsabila Aan Mustahar Basyaib. Kepada saudara Ibrahim Farid Bahalwan, ya, bahwa Allah dan Rasulnya telah mewasiatkan untuk berbuat baik kepada istri, dan bahwasanya saudari atau Ananda Salsabila satu-satunya anak perempuan dari Al-Akh Aan Mustahar Basyaib sekarang setelah pernikahan akan dititipkan dan diamanahkan kepada Anda, kepada Ibrahim. Maka ambillah amanah ini dengan yang baik. Ambillah amanah ini dengan isti'anah billah, memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena amanah adalah berat, ya, di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, amanah yang berat ini apabila seorang selalu memohon pertolongan pada Allah dan dia menerima dengan tawakal kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan mencukupinya. Allah akan memberikan kekuatan kepadanya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal pada Allah, maka dia akan mencukupinya. Oleh karena itu, bangunlah rumah tangga kalian dengan sebaik-baiknya, dengan iman kepada Allah. Bangunlah rumah tangga kalian dengan tawakal pada Allah Ta'ala. Demikian pula kepada Ananda Salsabila Aan Mustahar Basyaib, bahwa Anda, ya, saudari atau Ananda akan masuk ke dalam sebuah rumah tangga, bahwa saudara Ibrahim adalah seorang asing bagi Anda, ya, bagi Ananda Salsabila, maka berbuat baiklah. Bawalah, jadikanlah Anda sebagai istri
yang sangat dicintai oleh suami Anda. Dengan berakhlak yang mulia, menghormati suami, menghargai suami, yang melayani dengan baik, karena semua bagian dari tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah rumah tangga kaum muslimin. Kemudian ada hal penting bahwa di dalam kehidupan kita di zaman ini yang banyak yang lebih berperan dalam kehidupan kita sekarang ini, ya boleh dikatakan adalah medsos. Ya, setiap orang mempunyai ya sebuah kotak kecil ya yang namanya handphone dan berbagai macam yang ada di dalam handphone itu. Maka hendaknya kita terus dan selalu waspada terhadap alat yang satu ini. Dia adalah ibarat senjata bermata dua. Apabila kita salah menggunakannya, maka kita akan terkena, ya, akan ditikam oleh senjata ini. Nah, oleh karena itu, marilah dalam membangun rumah tangga, bahwa rumah tangga adalah sebuah rahasia antara suami dan istri. Tidak ada rumah tangga yang tidak mempunyai masalah. Kalau saja rumah tangga manusia terbaik, Rasulullah SAW juga ada permasalahan, ya, dalam rumah tangga beliau. Bahkan kakeknya Ibrahim alaihissalam juga dalam rumah tangganya ada masalah. Itu manusia-manusia terbaik. Nah, apalagi kita sebagai manusia biasa, tentu ya, ada permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga. Nah, permasalahan tersebut hendaknya dihadapi dengan lapang dada, dengan kepala dingin, dan bertawakal kepada Allah, dan musyawarah antara suami dan istri, ya, di dalam menghadapi problematika rumah tangga. Kemudian bangunlah rumah tangga kalian berdua dengan iman kepada Allah Ta'ala, saling ta'awun alal birri wa taqwa, tolong-menolong dalam berbuat baik dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita sekarang ini zaman kitab-kitab banyak tentang bagaimana berumah tangga, bagaimana yang semestinya dilakukan oleh suami, mana yang semestinya dilakukan oleh istri. Alhamdulillah semua itu sudah banyak pengetahuan-pengetahuan itu, maka tinggal kita baca, kemudian kita terapkannya. Dan contoh teladan kita adalah Rasulullah SAW. Mari kita jadikan beliau sebagai contoh teladan dalam berumah tangga. Ya, dan pula istri beliau adalah orang-orang yang mulia. Ya, dan maka sebagai wanita atau istri dijadikan contoh istri para Rasulullah SAW. Ini yang dapat disampaikan dari kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita berharap atau kita berdoa semoga Allah Ta'ala memberikan ya kepada saudara kata Ananda Salsabila Al-Basyaib dan Ibrahim Ba'alwan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, penuh dengan ketenangan, cinta kasih dan kasih sayang antara suami istri, dan semoga Allah anugerahkan pada mereka keturunan yang soleh dan soleha, bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Aqulu qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.